Setelah kita berhasil untuk membuat template secara keseluruhan dari jurnal umum, kita bisa masuk ke studi kasusnya. Jadi kita akan praktik langsung bagaimana cara menginput data ke jurnal umumnya. Nah, di sini dikatakan bahwa nama perusahaannya adalah UD Andika dan transaksi yang terjadi adalah pada tahun 2023. Oke, kita ubah dulu UD Andika per Maret 2023. Oke, kita mulai dari transaksi yang pertama. Pada tanggal 1, Andika menginvestasikan kas untuk modalnya dalam perusahaan dagang yang baru dibentuknya sebesar 150 juta. 1 tanggal bulan 3 2023. Nomor buktinya sebentar, ini kita custom dulu. Ke date, kemudian pilih yang ini. Bulan 3 2020. Oke. Kemudian buktinya kita buat JU0001. Keterangannya setoran modal awal. Berarti kodaknya itu adalah kas. Kemudian untuk akun kreditnya itu adalah ekuitas. Sebesar 150 juta. Oke, kita lanjut pada transaksi yang kedua. Tanggal 2 Maret dibayar sewa ruko untuk 2 tahun senilai 48 juta, dicatat sebagai aktiva. Bila dicatat sebagai aktiva, berarti kita membuatnya sebagai sewa dibayar di muka. Nomor bukti JU002, pembayaran sewa ruko. Kodaknya berarti sewa dibayar di muka itu kemudian pada akun kreditnya kas sebesar 48 juta. Kemudian di transaksi nomor 3, tanggal 3 dibeli barang dagangan senilai 30 juta, syaratnya 2/10/30, FOB shipping point, biaya transportnya sebesar 1 juta. Karena kita beli barang dagang dan juga syaratnya 2/10, berarti kita membeli secara kredit, dan FOB shipping point, berarti biaya ongkos kirim itu ditanggung oleh si pembeli, berarti kita yang menanggung biaya ongkos kirimnya. Pembelian barang dagang kredit. Berarti persediaan pada utang usaha. Utang usaha 2. Oke. Sebesar 31 juta. Kemudian untuk transaksi yang keempat, masih di tanggal 3, dibeli perlengkapan toko sebesar 15 juta dengan membayar tunai sebesar 3 juta, sisanya dibayar pada akhir bulan. Berarti ini kita beli perlengkapan toko, tapi kita masih bayar 3 juta secara tunai, yang 12 jutanya itu secara kredit. Tanggal 3 JU002
usaha 2101. Ini kita ada typo, kita perbaiki dulu di sini. Perlengkapan toko. Oke. Karena tadi yang kreditnya itu 12 juta, yang baru dibayar tunai adalah 3 juta. Transaksi selanjutnya di tanggal 6 dijual barang dagangan senilai 45 juta, syaratnya 1/10 dengan harga pokoknya 20 juta. FOB destination point, biaya angkutnya 2 juta. Berarti di sini kita jual barang dagang seharga 45 juta, HPP-nya 20 juta, dan FOB destination yang artinya ongkos kirim itu ditanggung oleh kita si penjual. Di tanggal 6 bulan 3 2023, JU 005, jual barang dagang kredit. Berarti di sini piutang 11. Oke. Di sini penjualan itu kodenya 41000 sebesar 45 juta. Kemudian masih di tanggal yang sama kita buat untuk yang HPP. Berarti beban pokok penjualan pada debitnya 500. Kemudian pada kreditnya persediaan 05 sebesar 20 juta. Oke. Masih di tanggal yang sama untuk pencatatan beban angkut atau ongkos kirim keluar. Selanjutnya masih di tanggal yang sama 6 bulan 3 2023, JU 005 untuk pencatatan beban angkut keluar. Karena tadi dia FOB destination, maka yang menanggung adalah penjual, maka itu akan kita jurnal karena kita yang penjual, kita penjualnya. Beban angkut itu 4101 Oke. Pada kas, karena kita membayar otomatis kas kita keluar sebesar 2 juta. Oke, next. Di tanggal 8 dibeli tambahan barang dagang senilai 50 juta, syaratnya 1/15, FOB destination point, biaya transportnya 2 juta. Ini kita beli tanggal 8 2023, JU 006, beli pembelian barang dagang kredit. Berarti jurnalnya itu adalah persediaan barang dagang 1005 pada utang usaha
utang usaha sebesar 50 juta. Kemudian karena FOB destination, maka kita tidak perlu mencatat penjurnalan dari ongkos kirimnya, karena ketika FOB destination berarti yang menanggung ongkos kirim adalah penjual. Kemudian transaksi berikutnya, tanggal 10 dijual barang dagangan 45 juta, syaratnya 1/10, HPP nya 25 juta, FOB destination seharga 3 juta. Di tanggal 10 bulan 3 2023, JU 007, jual barang dagang kredit. Berarti ini piutang usaha itu 1/3, terus piutang usaha pada penjualan tadi 4 sebesar 45 juta. Kemudian masih di tanggal 10, HPP berarti 5.000 pada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu sebesar 25 juta. Kemudian satu lagi adalah penjurnalan untuk beban angkut keluar itu 41001. Kemudian pada kas, otomatis kas kita berkurang karena kita yang membayar, sebesar 3 juta. Next, transaksi berikutnya, di tanggal 13 dibayar pelunasan transaksi pembelian barang dagang tertanggal 3 bulan 3. Tadi tanggal 3 bulan 3 kita beli barang dagang 30 juta, syaratnya 2/10. Tanggal 3 syaratnya 2/10. Kita membayar di tanggal 13, otomatis kita masih mendapatkan potongan pembelian. Di tanggal 13 bulan 3 2023, JU 008 itu adalah pembayaran utang untuk tanggal 3 bulan 3. Nah, itu berarti utang usaha pada kas, dimana nanti tadi pembelian kita di tanggal 3 itu adalah 3 juta, maka karena mendapatkan diskon pembelian dikalikan dengan 2%, kas usaha itu, dimana nanti totalnya itu adalah 30.400.000. Kemudian untuk potongannya sebelumnya yang 30.400.000 itu sudah termasuk diskon dan juga 1 juta dari FOB shipping point-nya, ongkos kirimnya. Kemudian potongan pembelian berarti di sini
utang usahanya, utang usaha pada persediaan sebesar 600. Kalau di total ini jadi 31 juta. Ini dia tadi yang di tanggal 31 juta utangnya. Kemudian untuk transaksi yang terakhir, tanggal 15 Maret diterima pelunasan transaksi penjualan barang pada tanggal 6 bulan 3. Kita lihat pada tanggal 6 kita menjual barang harganya 45 juta. Kemudian FOB destination syaratnya 1/10. Kita menjual tanggal 6 dan kita menerima pelunasan di tanggal 15. Artinya mereka masih mendapatkan potongan penjualan sebesar 1%. Oke, di tanggal 15 bulan 3 2023 JU 009 penerimaan piutang. Penerimaan piutang berarti di debitnya itu adalah kas, kemudian untuk di kreditnya adalah piutang usaha. Piutang usaha itu kodenya 03 sebesar ini setelah didiskon dapatnya 44.550.000. Jadi 45 juta itu diberikan diskon 1%, berarti kenanya 450.000, makanya kita kurangin 45 juta dikurangin 450.000, dapatnya 44.550.000. Kemudian satu lagi jurnalnya kita buat di tanggal 15 juga untuk potongan penjualan. Potongan penjualan berarti potongan penjualan itu 41.002 pada piutang. Oke, sebesar diskonnya tadi 450.000. Oke. Sampai di sini sudah selesai. Ya, sudah tidak ada transaksi lagi. Nah, di sini ini kita hide aja biar nggak terlalu banyak. Kita delete aja. Nah, sekarang kita mau menambahkan di sini total agar kita bisa mengetahui berapa banyak transaksi yang terjadi pada jurnal umum yang sudah kita buat. Rumusnya sama dengan subtotal. Kemudian kita pilih yang nomor 3 itu counta. Kemudian titik koma, kita blok. Kemudian tutup kurung dan tanda petik spasi transaksi. Nah, jadi di sini kita bisa tahu di debit itu terjadi 16 transaksi. Kita copy aja ke sini, rumusnya sama. Nah, untuk yang jumlah itu kita bisa pakai rumus sum untuk menjumlahkan agar kita bisa tahu berapa jumlah dari jurnal umum kita. Di sini 510 juta. Nah, sampai di sini kita telah selesai mengerjakan yang namanya jurnal umum. Baik, proses selanjutnya kita akan masuk ke buku besar.